Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Bapak Dedi Nurjamil serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon guru profesional. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan saya pada alur demonstrasi atau pada alur D mengenai kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya menyajikan dalam bentuk infografis dan berisi tentang poin-poin utama pada topik kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi Pangestu, dan untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pembahasannya. Di sini, pada infografis pertama, saya menambahkan beberapa poin. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara membagi konsep pendidikan dan pengajaran menjadi unsur yang berbeda, namun tetap terintegrasi, yang mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian juga saya menyantumkan mengenai pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan atau offloading diartikan sebagai ruang atau wadah untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian juga di sini terdapat pengertian pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana pengajaran atau underwise diartikan sebagai suatu cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup murid secara lahir dan batin. Kemudian juga di sini terdapat perumpamaan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tanah atau tempat persemaian benih-benih. Kemudian pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, dan peserta didik sebagai biji tumbuhan yang disemai, ditanam, dan dirawat oleh petani ataupun tukang kebun. Kemudian juga saya menjelaskan atau menyantumkan mengenai tiga semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ingarsa Tulada, artinya di depan memberikan teladan. Kemudian Ingma Dia Mangun Karsa, di tengah membangun semangat. Dan Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan atau arahan. Kemudian juga saya menyantumkan mengenai kodrat dan budi pekerti, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, di sini saya mengartikan bahwasannya untuk budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan suatu karya atau psikomotor. Kemudian kita lanjut untuk infografis berikutnya. Di sini saya mencantumkan beberapa poin. Yang pertama itu mengenai strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama strateginya itu adalah memahami karakteristik dan kebutuhan belajar murid seperti minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat pemahaman terhadap materi. Kemudian juga membimbing kegiatan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian juga mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi untuk menunjang pembelajaran yang bermakna bagi murid dan menyediakan ekstrakurikuler sebagai upaya murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian juga yang terakhir adalah menerapkan tiga semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara kepada murid. Adapun tantangan yang saya hadapi untuk menerapkan pendidikan yang berpusat pada usaha didik, yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah, dan masih banyak sekolah yang menerapkan metode teacher center. Kemudian juga untuk solusi tantangannya, yang pertama adalah menggunakan metode dan model yang bervariatif dan sesuai dengan kebutuhan murid, dan guru mengikuti pelatihan untuk pengembangan keterampilan dan wawasannya terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait infografis yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semua terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.